wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cerdas Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mudah untuk membuat grafik batang. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu grafik batang. Grafik batang adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk gambar batang. Nah, di mana grafik ini memiliki fungsi untuk mempermudah membaca sebuah data. Jadi, dengan melihat hal itu, maka langkah-langkah dalam membuat grafik batang yang harus kalian perhatikan, yang pertama yaitu adanya data. Nah, jadi yang pertama ini adanya data. Yang kedua, data ini harus dikelola ke dalam bentuk tabel. Dan selanjutnya dibuatkan ke dalam grafik batang. Nah, ada apa saja unsur-unsur yang ada dalam grafik batang? Yang pertama, unsur yang ada dalam grafik batang adalah judul grafik. Yang kedua, garis vertikal dan horizontal. Yang ketiga, keterangan data. Yang keempat adalah grafik berbentuk batang. Agar lebih jelasnya, lebih pahamnya, kita akan memasuki soal. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya serta membantu untuk membagikan videonya. Sini lihat dalam sebuah soal, buatlah grafik batang dari hasil ulangan matematika kelas 4 dari data di bawah ini. Nah, ini adalah data nilainya. Ya. Mulai dari angka 8, 9 sampai dengan nilai yang 3. Ini udah ada datanya, maka yang keduanya adalah kita bentuk pengelolaan data dalam bentuk tabel. Nah, kita buat ini tabelnya yang telah dibuat, di mana kita mulai dari nilai terendah. Nilai terendahnya adalah angka 3. Setelah dicari ternyata ada 1 siswa. Lalu sampai ke nilai tertinggi adalah nilai 10. Jadi setiap nilai ini kita cari datanya di atas. Ya, ada berapa jumlahnya? Misalkan nilai 4 ada 2 siswa. Nilai 5 ada 2 siswa. Nilai 6 ada 3 siswa dan selanjutnya. Maka kita jumlahkan jumlah siswa ini, ternyata ada 25 siswa. Nah, ini data ini, jumlah ini harus sesuai dengan jumlah siswa yang ada di data. Apabila tidak sesuai, berarti ada yang terlewat atau ada nilai yang lebih, ya. Maka sekali lagi harus sama jumlah siswa yang ada di sini dengan jumlah siswa yang sesuai dengan data di atas. Setelah dibuat pengelolaan datanya, baru kita akan membuat grafik batang. Yang pertama yaitu membuat judulnya. Di sini kita buat judulnya adalah grafik batang nilai ulangan matematika kelas 4. Dan selanjutnya yaitu menggambar garis X dan Y atau garis vertikal dan garis horizontal. Kalau kalian dapat mempermudah, dan di sini ada skala ya, jaraknya kalau menggunakan penggaris silahkan gunakan jaraknya 1 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini setelah itu yang ketiganya ada keterangan data. Nah, apa garis X ini? Nah, keterangan datanya di sini kasih jumlah siswa. Dan untuk garis Y-nya atau garis horizontalnya ini akan memberikan keterangan tentang nilai. Kita buat yang terakhir adalah membuat grafik batangnya. Sini lihat kembali ke data, ke dalam tabel, bahwa nilai 3 ini adalah ada 1. Ya, kita buatkan ini sampai ke angka 1. Lalu angka 4 sampai ke angka 2. Dan angka 5 sampai ke angka 2. Dan angka nilai 6 ini ada 3 siswa. Di sini menunjukkan angka 3 ya.
Nilai 7 ada 4 siswa. Nilai 8 ada 6 siswa. Nilai 9 ada 4 siswa. Nilai 10 ada 3 siswa. Nah, ini adalah grafik yang telah dibuat. Grafik ini akan mempermudah ketika ada pertanyaan, pada nilai berapakah siswa yang paling banyak? Yaitu pada nilai angka 8, yaitu sebanyak 6 siswa. Ya. Berapakah siswa yang memiliki nilai terkecil? Nilai terkecilnya ada 3, menunjukkan angka 1. Nah, jadi sekali lagi batang ini akan menunjukkan nilai ya. Nah, untuk lebih pahamnya silahkan kalian dapat melihatnya secara berulang, dan agar dapat lebih paham pula kalian dapat mencoba melakukan aktivitas soal sebagai berikut.